Luke adalah seorang kakek tua jelek, dan asasin yang sangat terampil. Dengan hidungnya yang sangat tajam, dia mampu mencium bau plot twist sebelum hal itu terjadi. Dia bereinkarnasi setelah dikhianati oleh organisasi yang telah membesarkannya menjadi seorang asasin. Dia lahir kembali di dunia baru, dengan kekuatan sihir yang sangat overpower yang mampu meningkatkan skillnya. Dan mendapat sebuah misi untuk membunuh seseorang, bersama dengan istri-istri barunya yang sangat cantik. Hit. Alright, who's next? Cerita dimulai di mana Luke mendapat sebuah misi, untuk melenyapkan komplotan mafia kelas kakap. Dia membidik dengan snipernya, dan mulai menembaki para mafia tanpa ampun. Dia bersama dengan rekannya yang baru bertugas. Seorang gadis muda bernama Alice yang bertugas sebagai pengintai. Memberitahu lokasi para mafia. Dengan cepat, Luke terus menembak satu persatu dan memastikan tidak ada tembakannya yang meleset. Hal ini membuat mafia panik, berlari dan bersembunyi di belakang mobil untuk menyelamatkan dirinya. Namun, hal itu tidak menghentikan Luke karena Alice memberitahu posisinya. Dia pun terus menembaki para mafia itu. Setelah itu, Luke bangkit dan memberitahu Alice bahwa misinya telah berakhir, karena target mereka telah berhasil dilenyapkan. Mendengar hal itu, Alice menjadi bingung, mengira mereka akan menghabisi semua anggota mafia itu. Luke pun memberitahu bahwa mereka bukan pahlawan dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengungkapkan bahwa mereka hanya bisa mengambil nyawa seseorang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan sekarang mereka harus segera pergi. Penasaran, Alice bertanya apakah Luke tahu alasan mengapa organisasi hanya ingin membunuh pemimpinnya saja. Luke pun memberitahu alasannya, yaitu karena organisasi mereka adalah organisasi rahasia. Mereka bertujuan untuk mengendalikan seluruh negara, yang tentu membutuhkan koneksi dengan para mafia. Sehingga mereka hanya menargetkan pemimpinnya saja demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini mengejutkan Alice, yang dari awal bergabung di organisasi itu, karena dia berpikir dia akan berguna bagi dunia. Saat mereka hendak pergi, Luke melihat sebuah drone yang sedang melacak mereka. Dia pun segera bergegas masuk ke dalam mobil. Pada saat itu, dia mengubah misi mereka, yaitu melarikan diri dari drone dengan selamat. Menyadari bahwa drone itu dikirim untuk mengejar mereka. Saat mereka pergi, drone itu terus mengikuti mereka. Hal ini membuat Luke menyadari bahwa jika mereka tetap berada di dalam mobil, mereka akan segera bertemu dengan Sang Pencipta. Sementara Alice tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, Luke sangat memahaminya, karena mereka akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia memerintahkan Alice untuk menyiapkan senjata dan memasang kabel pada pelatuknya. Kemudian, Luke mengatur mobil agar terus berjalan, sementara mereka mulai melompat keluar. Saat itu, mobil itu terus dikejar oleh militer, dan senjata meriam di mobil mulai menembaki para militer. Hal ini memaksa militer untuk membalas, sehingga mereka meledakkan mobil itu tanpa tahu bahwa Luke dan Alice sudah tidak ada di dalamnya. Terlihat, mereka berdua bersembunyi di balik batu. Dan saat keadaan nampak aman, Alice pun menyarankan agar mereka kembali ke markas. Namun, Luke memberitahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya sekarang karena drone masih mengintai dan dapat mendeteksi hawa panas tubuh mereka di malam hari. Oleh karena itu, mereka harus tetap tinggal hingga esok hari, sampai matahari terbit. Di mana kamera inframerah drone akan sulit untuk mendeteksi suhu tubuh mereka. Tak lama kemudian, Luke menyadari bahwa Alice terluka dan membantu mengobatinya. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat karena mereka harus segera pergi saat pagi tiba. Mereka pun tidur di tanah. Namun tiba-tiba, Alice ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Luke langsung menghentikan rasa penasaran Alice, dengan mengungkapkan bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya karena Luke berencana akan pensiun setelah misi ini berakhir. Luke menyatakan bahwa dia berencana untuk memulai karir baru sebagai pelatih asasin bagi pemula seperti Alice. Mendengarnya, Alice menyangkal bahwa dirinya bukan seorang pemula. Mengatakan bahwa dia adalah siswa terbaik di kelasnya. Luke pun menyatakan bahwa teman-teman sekelasnya mungkin adalah sampah, karena menurutnya Alice adalah asasin profesional sampah. Luke terus mengejeknya, menganggap dirinya asasin yang lebih hebat daripada Alice saat seumurannya. Tiba-tiba, Luke mengeluarkan pistolnya, dan menodongkannya ke kepala Alice. Kemudian, Luke mengejeknya karena menjadi asasin yang lemah, karena membiarkan Luke mengambil senjatanya dengan sangat mudah. Dia juga memarahi Alice karena sangat percaya padanya. Karena saat ini, Luke bisa dengan mudah menarik pelatuknya untuk mengakhiri hidup Alice yang menyedihkan itu. Sebagai asasin yang lemah dan menyedihkan, Alice pun hanya terdiam kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian,
Luke menyuruh Alice untuk belajar lebih banyak lagi dan mulai menurunkan senjatanya. Dia menyerahkan senjatanya kembali pada Alice dan mulai tidur. Namun, Alice memutuskan untuk membalas dan menodongkan pistol ke arah Luke. Saat Alice menodongkan senjatanya, Luke sangat yakin bahwa Alice tidak bisa menarik pelatuknya. Alice menanyakan mengapa Luke berpikir demikian. Luke pun mengungkapkan bahwa dia mengembalikan pistol itu tanpa sebutir peluru di dalamnya. Luke menyatakan bahwa dirinya tidak sebodoh Alice dan mulai mengeluarkan pelurunya, menjatuhkannya ke tanah seperti IQ Alice. Hal ini membuat Alice merasa kecewa pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke markas dan berhasil menghubungi organisasi. Mereka diberi selamat karena telah menyelesaikan misi, dan bertanya pada Luke, apakah rekannya masih hidup. Saat Luke menyatakan bahwa Alice ada di sana, organisasi memberitahu tentang sebuah laci, tempat di mana Luke akan menemukan semua yang dia butuhkan untuk pergi meninggalkan negara ini. Saat Luke memeriksanya, dia melihat 2 paspor palsu dan 2 tiket ke Jepang. Kemudian, mereka berdua tiba di bandara dan menaiki pesawat. Saat Luke mulai rileks dan berpikir tentang rencana masa depannya sebagai pelatih, terjadi turbulensi hebat yang membuat semua orang di pesawat panik. Salah satu penumpang memeriksa teleponnya dan mengetahui bahwa pesawat mereka telah dibajak. Alice pun bertanya pada Luke apa yang terjadi karena tidak ada pembajakan yang terlihat. Menyadari apa yang terjadi, Luke mengatakan pada Alice bahwa ini bukan kasus pembajakan, melainkan upaya pembunuhan organisasi mereka. Organisasi tampaknya ingin menyingkirkan mereka berdua, karena itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkan rencana pensiunnya. Mendengarnya, Alice benar-benar panik dan pingsan. Sementara itu, Luke bergegas menuju kokpit dan seorang pramugari tolol mencoba mencegahnya masuk. Tapi Luke menghantam pantatnya agar tidak menghalanginya. Masuk ke kokpit, Luke menemukan bahwa sang pilot sudah pergi menemui sang pencipta. Segera, dia pun mengambil alih dan mencoba menyelamatkan pesawat. Pada saat itu, dia melihat sebuah jet tempur di samping, yang hendak menembak pesawatnya. Luke pun menyadari bahwa hidupnya telah mencapai jalan buntu, frustasi dengan pengkhianatan yang baru saja dilakukan oleh organisasinya sendiri. Saat dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sebuah alam roh aneh, di mana terlihat seorang dewi cantik berdiri di hadapannya. Dewi itu mengejek Luke pada awalnya, karena Luke telah menjadi asasin terbaik di muka bumi, namun malah berakhir dikhianati oleh organisasinya sendiri. Kemudian, Luke bertanya di mana dia berada dan mengapa dia ada di sini. Dewi itu pun mengatakan bahwa dia akan memberi Luke 2 pilihan. Yang pertama adalah Luke akan terlahir kembali di bumi sebagai bayi, tanpa ingatan tentang siapa dirinya sebelumnya. Atau dia bisa berenkarnasi di dunia alternatif di mana terdapat sihir dan ilmu hitam. Di mana Luke masih mempunyai semua memori dan pengalamannya, namun harus menyelesaikan sebuah misi untuk membunuh seseorang. Mendengarnya, Luke merasa tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia pun bertanya siapa yang akan dia bunuh. Sang Dewi mengatakan bahwa dia ingin membunuh seorang hero yang lahir di dunia itu. Saat Luke mempertimbangkannya, Sang Dewi menawarinya teh. Kemudian, Luke masih tidak paham dan tidak percaya tentang konsep reinkarnasi itu. Namun, Dewi mengungkapkan bahwa konsepnya sederhana daripada asumsi kebanyakan orang, di mana hampir semua yang bernyawa, pasti akan diberi pilihan untuk bereinkarnasi. Namun tetap saja, mereka akhirnya tidak mengingat apapun dari kehidupan mereka sebelumnya. Pada titik ini, Luke pun menyimpulkan bahwa dia sudah muak hidup di bumi dan ingin memulai hidup di dunia baru, dengan masih memiliki semua ingatan dan skill asasinnya. Rupanya, Luke selalu menganggap dirinya hanya sebagai alat organisasi tanpa emosi. Tetapi saat ajal kematian mulai menghampiri, Luke merasa sangat sengsara dan frustasi. Ditambah, dia merasa telah dimanfaatkan dan dikhianati, dan tidak pernah menikmati saat menjalani kehidupannya sendiri. Sang Dewi memberitahu bahwa dia tidak peduli dengan apa yang Luke lakukan di kehidupan barunya, asalkan membunuh hero itu saat Luke berusia 18 tahun. Kemudian, Dewi menyentuh kepala Luke yang tolol, dan mentransfer semua ilmu di dunia baru ke otaknya. Mulai dari bahasa, hingga budaya, sehingga Luke dapat menjalani kehidupan di dunia itu tanpa masalah. Setelah memahami bagaimana dunia itu bekerja, Luke mencoba memahami wanita. Dia kemudian bertanya mengapa Dewi ingin membunuh hero itu. Dewi menjawab bahwa hero itu akan mengalahkan iblis. Namun setelahnya, hero itu akan berubah karena kekuatan iblis mulai merasukinya, yang akan menguasai dan menghancurkan seluruh dunia.
Dia kemudian bertanya kepada sang Dewi apakah dia boleh membunuh hero itu kapanpun dia mau. Tapi Dewi menolak, memberitahu bahwa hero itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Dan memperingati Luke untuk tidak membunuhnya sampai dia berhasil mengalahkan Raja Iblis. Segera, Luke mengerti tugasnya dan menyetujuinya. Hal ini membuat sang Dewi menunjukkan ribuan kartu yang berisi ribuan kemampuan yang berbeda. Setelah mengamatinya, Luke memilih kartunya dan mendapatkan bonus spesial yang memungkinkannya menggunakan 4 atribut sihir dengan sesuka hatinya. Setelah dia selesai dengan pilihannya, sang Dewi mengucapkan selamat dan mengirim Luke ke dunia baru, di mana ia lahir sebagai bayi dari seorang pria bangsawan. Keluarga itu kebetulan merupakan garis keturunan dari dokter bedah kerajaan. Tetapi ternyata keluarganya memiliki sisi gelap, yaitu adalah sebuah guild assassin yang sangat hebat. Hal ini menjadi tempat yang sempurna bagi Luke untuk berlatih menjadi seorang assassin tanpa menyembunyikan dirinya. Mengetahui hal ini, dia pun sangat senang. I swear, I won't let Luke die. We shall raise him to be strong so he won't. Kian. And so, I was born to Kion Tuatha-Dé and Ezri Tuatha-Dé, who gave me the name Luke. I was reincarnated into the House Tuatha-Dé of the Alvin Kingdom, a noble house of assassins. Bertahun-tahun pun berlalu, dan Luke sekarang telah menjadi anak muda yang sangat rajin berlatih sejak dia bisa berjalan. Dia mulai masuk ke dalam hutan untuk mencoba skill berburu kelincinya. Sesampainya di sana, dia menemukan sebuah jejak dan melewati pepohonan dengan cepat. Bergantung di dahan, dan menembak kelinci tepat di matanya untuk membunuhnya dalam satu tembakan. Dia membawa kelinci itu kembali ke rumah, di mana ibunya menyambut Luke seperti anak kecil dan menawarkan untuk memasakkan kelincinya. Namun, karena ibunya sangat buruk dalam hal memasak, Luke yang akan memasak kelinci itu sendiri. Berusaha untuk menjadi lebih kuat, Luke percaya dia membutuhkan nutrisi yang sempurna. Dan karena tidak ada bubuk protein di dunia ini, dia harus puas dengan apa yang dia punya. Dia mulai memasukkan banyak rempah-rempah dan herbal lainnya, untuk menciptakan cita rasa sempurna, yang kemudian dia nikmati bersama keluarganya. Setelah makan, ayahnya yang pendiam mulai bangkit dan memerintahkan Luke untuk menemuinya di ruang bawah tanah, tempat mereka biasanya berlatih. Tak lama kemudian, Luke pergi ke ruang bawah tanah, di mana dia bertemu ayahnya, yang menyuruhnya untuk melepas semua pakaiannya. Luke segera menanggalkan pakaiannya, dan ayahnya mulai menyuruh Luke berpose aneh, dan dia mulai memeriksa tubuh Luke untuk melihat apakah pertumbuhannya baik. Ayahnya juga memeriksa apakah Luke benar-benar sehat dan lebih berkembang daripada anak laki-laki seusianya. Setelah mengamati dengan teliti, ayahnya mengatakan bahwa dia yakin Luke telah siap untuk menjalani operasi mata. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di luar keluarga mereka. Mereka memiliki kemampuan teknik operasi unik untuk membuat mata mereka memiliki kemampuan spesial. Dan operasi itu hanya bisa dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Biasanya, operasi dilakukan saat anak sudah cukup umur. Namun, mengingat betapa kuatnya Luke saat ini, ayahnya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan operasinya. I trust in your surgical skills, Father. Well, good. I promise you that the surgery will be successful. Keesokan harinya setelah operasi, Luke mendapat perlakuan khusus layaknya bayi dari ibunya, karena dia tidak dapat melihat di mana matanya tertutup oleh perban. Ibunya memberinya makan, dan nampaknya keadaan menjadi tidak terkendali. Dia kemudian bertemu ayahnya, yang akhirnya melepas perban matanya. Dan ketika Luke membuka matanya, dia melihat pemandangan indah seluruh perkebunan milik ayahnya. Dia mencoba memfokuskan penglihatannya, dan dia sangat terkaget. Luke mampu melihat objek yang sangat jauh dengan sangat jelas. Selain itu, dia mendapat kemampuan untuk melihat dalam kegelapan, yang akan sangat berguna sebagai seorang asasin. Berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, Luke menyadari bahwa dia sekarang dapat melihat berapa jumlah mana yang dimiliki ayahnya. Ayahnya pun memberitahu bahwa dia telah memanggil seorang guru privat yang akan mengajarkannya sihir mulai besok. Hal ini membuat Luke sangat senang karena dia sangat ingin belajar sihir di dunia ini. Keesokan harinya, ibunya membuatkan gaun prinses dan memaksa Luke untuk memakainya untuk menyambut guru barunya. Kemudian, gurunya datang dengan kereta kuda. Dan ternyata gurunya adalah seorang gadis berambut silver. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Daya. Setelah itu, dia mendekati murid barunya yaitu Luke, yang terlihat seperti orang paling bodoh di dunia. Melihatnya,
Daya mengatakan bahwa Luke mungkin masih terlalu muda untuk belajar sihir. Luke pun mengatakan padanya bahwa dia hanya sedikit lebih muda darinya, sehingga membuatnya kesal. Untuk menunjukkan kekuatannya, Daya menunjukkan sihir ledakan pada Luke, yang membuat Luke sangat senang. Kemudian, Daya mengatakan bahwa meskipun dirinya terlihat muda, dia adalah salah satu dari 4 penyihir terkuat di seluruh kerajaan. Dan dia akan melatih Luke siang dan malam, untuk menjadikannya penyihir terkuat kelima di kerajaan. Keesokan harinya, pelatihan Luke dimulai. Dan mereka berdua memperkenalkan diri mereka di taman secara resmi. Daya memberitahu Luke untuk tidak bersikap formal karena dia hanya 3 tahun lebih tua dari Luke. Tapi Luke bersikeras bahwa Daya tetap saja gurunya dan layak mendapatkan rasa hormat. Daya kemudian memberinya bola kristal cantik yang dia sebut Farstone. Dia mengungkapkan bahwa batu itu digunakan untuk mengukur berapa banyak mana di tubuh seseorang. Semakin banyak mana yang dimiliki, semakin kompleks dan kuat sihir yang dapat dilakukan. Saat itu juga, Daya menyuruh Luke untuk memberikan semua mananya ke dalam batu itu. Terlihat, mana Luke yang sangat dahsyat mulai memenuhi bola itu saat ia terus menuangkannya ke dalam batu. Membuat Daya terdiam dan memohon lebih banyak lagi. Saat Luke terus menuangkan lebih banyak mana ke dalamnya, batu itu mulai tidak stabil karena tidak dapat menampung mana yang sangat banyak. Pada titik ini, Daya menjadi takut dan berteriak, menyuruh Luke untuk melempar batu itu sejauh mungkin. Luke pun segera meningkatkan kekuatannya, dan melemparkan batu itu ke udara. Membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat dengan suara yang keras. Mendengarnya, orang tua Luke bergegas keluar dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Daya benar-benar terguncang dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia berpikir bahwa orang tuanya pasti marah karena hal ini. Itu adalah kesalahannya karena tidak tahu seberapa banyak mana yang Luke miliki. Namun, orang tuanya tidak marah sedikit pun dan malah senang melihat kemampuan anak mereka. Mereka berterima kasih kepada Daya karena membuat mereka menyadari betapa hebatnya Luke, dan membiarkan mereka melanjutkan pelatihannya. Di sisi lain, Luke terobsesi dengan batu Farstone itu. Dia berpikir batu itu bisa menjadi senjata penting untuk melawan sang hero, berkat ledakannya yang sangat besar. Dia pun bertanya kepada Daya tentang batu itu, dan di mana dia bisa mendapatkannya. Namun, Daya mengatakan bahwa batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja dari toko. Batu itu adalah permata berharga dari kerajaannya, sehingga perdagangannya sangat terbatas. Malam hari, Daya menyelinap masuk ke kamar Luke, dan tidur dengannya. Mengklaim bahwa Luke sekarang adalah adik kecilnya. Since you're my mentor, I'll follow your commands. There, nice and obedient. Good night, Luke. Good night. Keesokan harinya, mereka pergi ke tepi sungai, dan Daya memberinya batu Farstone. Kali ini, dia menyuruh Luke untuk menuangkan sedikit mananya karena Daya hanya ingin memeriksa atribut yang Luke punya. Pertama, dia merasakan atribut api dan senang melihat Luke memilikinya. Untuk memastikannya, dia juga merasakan atribut air. Menjelaskan bahwa hal itu sangat langka jika seseorang memiliki 2 atribut. Di mana Daya juga adalah salah satu dari orang langka yang juga memilikinya. Dia merasa sangat senang, karena sekarang, Daya bisa mengajari Luke semua mantra sihir yang dia tahu. Penasaran, Luke memintanya untuk memeriksa apakah dirinya memiliki atribut lagi. Tapi Daya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang memiliki 3 atribut karena hingga saat ini tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah memilikinya. Namun Daya terkejut, menutup mulutnya yang bacot itu, menyadari bahwa Luke bahkan memiliki atribut angin. Karena penasaran, Daya memeriksa sekali lagi dan menyadari bahwa bocah bajingan kuat ini memiliki 4 atribut, yang sama sekali mustahil terjadi. Daya menenangkan dirinya dan berpikir untuk tidak mencari masalah dengan bocah ini. Setelah itu, Daya duduk di samping Luke, dan mencoba membangkitkan sihir alami Luke. Tiba-tiba, Luke kini dapat menggunakan mantra sihir untuk melakukan berbagai hal. Daya memberitahu bahwa semakin banyak sihir yang Luke gunakan, maka semakin banyak sihir yang bisa dia pelajari. Namun, Luke merasa sulit membaca mantra-mantra itu. Daya pun menuntunnya dan menunjukkan kepadanya cara merapalkan salah satu mantra paling dasar, yaitu sihir membuat tembaga. Dia melakukannya dengan mudah, dan Luke mencoba menirunya. Karena masih asing di dunia baru ini, pengucapan Luke masih salah. Sehingga dia malah menciptakan tembaga dengan bentuk yang sangat jelek. Malam tiba, Luke menuliskan semua yang dia pelajari. Dan Daya memasuki kamarnya lagi untuk tidur di sampingnya. Keesokan harinya, setelah berlatih beberapa kali, Luke akhirnya bisa menciptakan potongan tembaga dengan bentuk yang bagus.
Melihatnya, Daya sangat gembira dengan kemajuan Luke yang sangat signifikan. Dia bertanya apakah Daya bisa menulis beberapa mantra untuknya yang telah dia pelajari karena dia ingin mencobanya langsung. Daya menuliskan mantra untuknya, dan Luke mulai mengucapkannya. Mengejutkan, Luke secara langsung mampu menghasilkan besi berbentuk kubus dengan baik. Saat itu pun, Luke menyadari bahwa mantranya hanya sedikit berbeda antara membuat besi dan tembaga. Mengetahui hal ini, Luke menjadi bersemangat dan bertanya pada Daya untuk menuliskan mantra-mantra yang diketahuinya. Daya nampak enggan pada awalnya, karena hal itu akan memakan banyak waktu. Tetapi dia akhirnya setuju dan mulai menulis beberapa mantra. Setelah membaca mantra-mantra itu, Luke menyadari bahwa perbedaan mantra itu terletak pada perbedaan berat atomnya. Luke mencoba menjelaskannya kepada Daya, tetapi karena kepalanya yang bodoh, membuat Daya sulit untuk memahaminya. Luke pun melanjutkan dan menyuruh Daya menuliskan mantra untuknya. Meskipun Daya menulis mantra yang sama untuk menciptakan besi, Luke mengubah berat atomnya menjadi atom emas. Kemudian, dia menyuruh Daya untuk membacanya. Saat Daya mencoba membacanya, dia tiba-tiba sakit kepala dan terjatuh ke lantai. Luke menyadari bahwa tidak semua orang bisa membaca mantra itu. Dia pun mengambil kertas itu dan menulisnya sebelum membacanya sendiri. Mantra itu pun menghasilkan sebuah emas batang yang mengkilap, yang mengejutkan Daya. Luke telah mengganti mantranya dengan menggunakan salah satu skillnya, sehingga Daya pun juga mampu menciptakan sebatang emas. Mereka berdua pun sangat senang melihatnya. Beberapa hari kemudian, Luke mampu menggunakan sihir sehingga menciptakan gabungan logam yang kompleks. Mereka pergi ke tepi sungai, dan Luke menciptakan sebuah senapan yang menggunakan mantra untuk menembakkan peluru ajaib dari senapan itu. Daya juga mampu menirunya, yang membuat Luke senang, karena dia sekarang bisa menggunakan senjata itu untuk melawan sang hero. Namun, senapan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan seseorang yang sangat kuat. Luke pun menciptakan sebuah meriam raksasa. Kemudian, dia menyuruh Daya untuk menutup telinganya sebelum dia menembaki sebuah pulau di depan mereka. Menghancurkannya hingga lenyap sepenuhnya. Puas dengan kekuatan tembakan meriamnya, Luke berbalik dan melihat bahwa moncong meriamnya telah meledak. Dia pun memutuskan untuk mencari logam yang lebih kuat untuk meriamnya. Luke bertanya pada Daya, apakah dia ingin mencobanya, tetapi Daya menolak dan mengatakan bahwa dia sudah puas dengan senapan kecilnya itu. Malam itu, saat mereka tidur bersebelahan, Daya nampak sangat sedih karena ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai guru sihir Luke. Dia harus kembali ke kerajaannya keesokan harinya. Karena sifatnya yang keras, Luke menolak untuk menunjukkan perasaannya. Sebaliknya, dia menggunakan skill sihirnya untuk menciptakan sebuah dagger yang terbuat dari logam yang sangat kuat, yaitu vibranium dari negeri Wakanda, yang tidak ada di dunia ini. Luke menunjukkan betapa tajamnya dagger itu dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah perpisahan untuknya. Daya senang dengan hadiahnya. Dan sebagai balasannya, dia melepas kalungnya, yang terdapat batu Farstone berwarna ungu. Memberikannya kepada Luke, membuat sebuah janji bahwa Luke akan datang menemuinya suatu hari nanti. Keesokan harinya, Daya naik ke kereta kudanya dan meninggalkan rumah besar keluarga Luke. Berterima kasih karena telah menjamunya, dan berjanji akan datang kembali suatu hari nanti. Kemudian, ayah Luke menatapnya dan mengungkapkan bahwa dia dapat merasakan mana yang sangat besar dari dalam diri Luke. Dia menyadari bahwa Luke siap untuk melakukan step pertama untuk menjadi seorang assassin. Malam itu, dia membawa Luke ke sebuah penjara besar yang berisi banyak napi hukuman mati yang diberikan kepada keluarga Luke, agar keluarga Luke bisa melakukan eksperimen terhadap obat barunya dan berlatih melakukan pembunuhan. Luke bertanya mengapa ayahnya membesarkannya dengan memiliki emosional. Karena hal itu hanya akan menghalangi kemampuan Luke untuk membunuh manusia. Namun, ayahnya meyakinkannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin Luke hanya menjadi sebuah alat. Ingin Luke memiliki kehidupan, di mana dia bisa hidup seperti manusia normal, bukan sebagai mesin pembunuh. Tak lama kemudian, mereka tiba di salah satu sel, di mana ayahnya menunjukkan seorang gadis muda berusia 19 tahun, yang diikat di kursi dan disumpal. Ayah Luke melepas sumbatannya, dan gadis itu mulai memohon pertolongan, meminta pada mereka untuk mengampuninya. Ayah Luke memberitahu bahwa gadis itu telah menyusup ke sebuah rumah sepasang lansia. Dan ketika pasangan itu pulang, gadis itu akhirnya membunuh mereka dan membakar rumahnya. Gadis itu menangis, mengatakan bahwa dia hanya ingin mencari makanan, dan kematian pasangan itu tidak disengaja. Alasan mengapa gadis itu membakar rumahnya, karena dia ketakutan saat ketahuan
Gadis itu memohon lagi agar mereka mengampuni nyawanya. Namun, tanpa ragu sedetik pun, Luke memotong salah satu tangannya. Hal ini membuat gadis itu terkejut, dan dia mulai berteriak dan memaki Luke. Meneriaki ayah Luke karena telah membohonginya, karena telah berjanji akan mengampuninya jika memohon ampun pada Luke. Namun, Luke mengetahui sifat asli manusia licik seperti gadis itu, dan langsung melempar pisau ke tenggorokannya, menutup mulutnya yang bacot untuk selamanya. 3 tahun kemudian, di mana Luke sekarang telah berusia 10 tahun. Suatu hari, dia dan keluarganya berkeliling di sebuah pasar, di mana semua orang nampak sibuk menjual hasil panen mereka, karena musim dingin akan segera tiba. Saat mereka berdua ngobrol, ibunya menyapa dengan ramah beberapa pedagang wanita. Di sisi lain, Luke mencoba menemukan seseorang yang memiliki mana, tetapi menyadari bahwa hal itu lebih sulit daripada mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Karena waktunya 8 tahun lagi untuk bisa membunuh sang hero, Luke merasa butuh seorang asisten yang bisa membantunya. Dia mencoba sebisa mungkin untuk menemukan orang biasa yang memiliki mana di dalam tubuhnya yang bisa Luke manfaatkan untuk menjadi pelayan. Keesokan harinya, Luke pergi ke hutan untuk berburu. Melihat sekelilingnya, dia tiba-tiba mendengar suara lolongan dan mendekatkan telinganya ke tanah, dan mendengar kawanan serigala yang sedang mengejar mangsanya. Dia memutuskan untuk mengikuti suara itu dan mungkin bisa mencuri mangsanya dari para serigala. Saat Luke akhirnya menemukan kawanan serigala, dia menyadari bahwa mereka mencoba menyerang seorang gadis kecil yang nampak tak berdaya. Seekor serigala mencoba menyerangnya, tetapi Luke dengan cepat menembak anak panahnya ke kepala serigala itu. Kemudian, Luke melompat di depan gadis itu untuk melindunginya. Dia mulai menghitung jumlah serigala-serigala itu dan memutuskan akan menjadikan kesempatan ini sebagai latihannya dengan membasmi semua serigala itu. Sebelum melakukannya, Luke menyerahkan perlengkapannya kepada gadis itu dan mulai mengeluarkan pisaunya. Saat itu juga, seekor serigala menerjangnya. Tetapi dia dengan cepat menusuk leher serigala itu. Serigala lain mencoba menyerang gadis itu, tetapi Luke menendangnya. 2 serigala lain melompat ke arah Luke secara bersamaan dan menggigit lengannya. Untungnya, Luke mengenakan sarung tangan besi, dan Luke memutar tubuhnya sehingga membanting 2 serigala itu ke tanah, sebelum menghantam serigala terakhir tepat di kepalanya. Membunuh semua kawanan serigala itu. Setelah membunuhnya, Luke kembali ke gadis itu dan bertanya apa yang dia lakukan sendirian di hutan. Dia pun ketakutan, dan mengatakan bahwa dia tersesat dan tidak bermaksud jahat. Dia juga menyatakan bahwa keluarganya sangat miskin, dan makanan mereka tidak cukup untuk semua anggota keluarganya. Sehingga keluarganya akhirnya mengusir dan membuangnya dari rumah. Gadis itu mengaku telah bertemu orang asing yang baik hati, yang memberitahu bahwa ada sebuah kota kaya yang bernama Tuatade, di mana kota itu adalah tempat tinggal keluarga Luke. Sehingga dia pun akhirnya berkelana melewati hutan untuk pergi ke kota itu. Karena kasihan, Luke memberi jaketnya dan mulai memasak bubur untuknya. Setelah matang, Luke memberi semangkok bubur dan menyuruh gadis itu memakannya perlahan, karena jika memakannya terlalu cepat, dia mungkin akan muntah. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya yaitu bernama Tart, dan mulai memakan bubur hangat yang Luke buat. Kemudian, Luke mengungkapkan identitasnya yaitu putra bangsawan kota Tuatade. Mendengarnya, Tart senang dan menganggap itu luar biasa. Luke menyadari bahwa sang dewi mungkin mencoba menolongnya. Luke telah memperhatikan sejak awal bertemu dengan Tart. Yakin bahwa Tart adalah orang yang sempurna untuk menjadi pelayannya. Luke menawarkan untuk membawa Tart ke rumahnya. Tidak berniat buruk, tetapi ingin memberikan tempat tinggal sehingga Tart tidak perlu lagi mencari makanan. Namun, Luke menyatakan bahwa Tart harus mau melakukan semua yang dia perintahkan. Dan beberapa di antaranya mungkin adalah membunuh orang lain. Setelah menceritakan semuanya, Luke membiarkan Tart membuat keputusan akhir. Menanyakan apakah Tart ingin ikut dengannya atau tidak. Melihat kesempatan terjamin seumur hidup, Tart dengan senang hati setuju. Mengaku bahwa dia tidak pernah diinginkan oleh seseorang sebelumnya, dan hanya Luke-lah satu-satunya yang membutuhkannya. 2 tahun pun berlalu, dan Luke dibangunkan oleh Tart, yang kini telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dengan melon yang menarik. Berkat kerja kerasnya, orang tua Luke sangat menyayanginya. Namun, pada malam pertama saat Luke membawanya pulang, ayah Luke mengatakan bahwa Tart boleh tinggal di sini dengan 2 syarat. Luke harus melatihnya sendiri, dan Luke harus bertanggung jawab membunuh Tart jika dia mengkhianati mereka. Setelah mengingatnya, Luke menyuruh Tart untuk menemuinya di ruang bawah tanah untuk melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan yang sama yang dilakukan ayahnya saat berlatih dulu.
Setelah memerintahkan Tart untuk telanjang, Luke memeriksa tubuhnya untuk memastikan bahwa fisiknya telah berkembang. Setelah mengungkapkan bahwa Luke sangat puas dengan kemajuannya, dia berbalik dan mulai pergi. Pada saat itu, Tart mencoba menyerang dengan pisaunya. Tapi Luke bisa menaklukkannya dengan mudah. Ternyata Tart sangat jago dalam mengendalikan barang keras dan tajam seperti pisau. Dan juga, salah satu senjata yang sangat dia kuasai adalah tombak. Tetapi tombak adalah senjata yang tidak mudah disembunyikan, dan terlalu besar untuk digunakan dalam pembunuhan. Luke pun berencana akan memberikannya sebuah tombak lain yang lebih mudah digenggam. Malam itu, Luke menuju ke ruang basement dan melihat Tart sedang berlatih skill berpisaunya pada boneka kayu. Namun, dia tidak dapat melakukannya dengan baik dan malu melihat Luke. Dia meminta maaf karena berlatih tanpa izin dari Luke. Tapi Luke kemudian menciptakan sebuah tombak yang bisa dilipat menjadi kecil dan dapat disembunyikan. Tart senang, dan mulai mencoba menggunakannya pada boneka. Dengan mudah mengenai target setiap tusukan, dan bahkan mampu menghancurkan boneka itu sepenuhnya. Tart pun berterima kasih pada Luke atas alat barunya, dan mereka berdua akhirnya beristirahat dan tidur bersama. Keesokan harinya, Luke pergi ke pasar dan terlihat orang-orang sangat menyayanginya, dengan memberikan begitu banyak hadiah sebelum mereka pulang. Seluruh keretanya terisi penuh buah-buahan dan sayur-sayuran dari pertanian penduduk lokal. After all, don't forget that I need you. Right. I'm happy to serve you forever, Mr. Luke. Luke kembali ke rumah dan memeriksa batu-batu Firestone-nya. Dan dia akhirnya menemukan cara untuk membuat batu itu sendiri, meskipun Daya menolak untuk memberitahu caranya. Mengisi batu-batu itu dengan mana, Luke menaruhnya di dalam tas untuk digunakan sebagai granat untuk melawan sang hero nanti. Tiba-tiba Tart memberitahu bahwa Luke ditelepon oleh ayahnya, meminta agar dia turun ke ruang latihan. Ketika Luke sampai di sana, ayahnya bertanya tentang kemampuan Tart. Luke menyatakan bahwa dia telah melatihnya sampai pada titik di mana Tart sama kuatnya dengan anggota keluarga mereka. Kemudian, ayahnya bertanya apakah mereka bisa mempercayainya karena dia curiga bahwa Tart mungkin dikirim oleh sebuah organisasi mata-mata untuk mencuri rahasia keluarga mereka. Namun, Luke menjawab bahwa dia telah mengawasi Tart selama beberapa tahun dan mengamati gerak-gerik tubuhnya. Yakin bahwa Tart bukan seorang mata-mata. Luke meyakinkan ayahnya bahwa jika Tart seorang mata-mata, dia pasti akan langsung membunuhnya saat itu juga. Ayahnya pun menyerahkan Tart pada Luke dan mengungkapkan bahwa Luke telah cukup kuat dan cukup tua untuk mengikuti ujian finalnya. Untuk menjadi seorang asasin pembunuh yang sebenarnya. Dia bertanya pada Luke apakah dia sudah siap, dan Luke menjawab bahwa dirinya telah siap. Ayahnya pun menyuruh Luke keluar, di mana ujian pertama Luke adalah akan melawan ayahnya dalam duel 1 lawan 1. Luke memakai baju asasinnya dan berjalan keluar. Kemudian, mereka berdua memasuki hutan untuk memulainya. Pada saat itu, Luke yakin dia seharusnya dalam kondisi unggul, karena Luke tidak hanya mengetahui ilmu asasinasi dari kehidupannya saat ini, tetapi dia juga memiliki skill dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Dia memanjat sebuah pohon, namun tiba-tiba ayahnya menembakkan beberapa anak panah ke arahnya. Untungnya, dia berhasil menghindar dan melompat dari pohon untuk menerjang ayahnya, yang sekali lagi menembakkan anak panah ke arahnya. Sekali lagi, Luke menghindarinya dan melemparkan pisau pada ayahnya, yang dapat dia blok dengan mudah. Sebagai balasan, dia mencoba mengiris Luke dengan pisaunya. Tapi Luke menghindar dan mencoba menendangnya. Tapi ayahnya bereaksi dengan cepat. Dia meraih kaki Luke dan mematahkan tulangnya. Luke dengan cepat menendang ayahnya dan melompat ke semak-semak, di mana dia menyembuhkan tulangnya dengan bantuan sihir pemulihan yang luar biasa. Luke berlari menuruni bukit, di mana ayahnya telah menyiapkan jebakan. Dia berhasil menghindari jebakan tersebut. Tetapi saat itu juga, ayahnya muncul dan menyerang, yang mendorong Luke untuk berjuang lebih keras lagi. Sementara Luke mencoba untuk menangkis serangan ayahnya, Luke mampu meraih salah satu tangan ayahnya dan menendangnya di tulang rusuknya, memaksa ayahnya mundur ke dalam hutan. Tak lama kemudian, dia kembali keluar menyerang Luke. Namun Luke sudah memprediksi pergerakan ayahnya. Luke mampu menghindari serangan ayahnya, meskipun Luke berakhir tertikam di bagian bahunya. Namun Luke masih belum kalah, karena dia juga mampu menodongkan pisaunya di tenggorokan ayahnya. Mengakhiri pertempuran itu dengan Luke sebagai pemenangnya. Mereka berdua pun keluar dari hutan dan menemukan Tart telah menghidangkan teh untuk mereka. Kemudian, ayahnya merawat luka Luke, sambil mengatakan bahwa dia telah mengajari semua ilmu yang dia punya. Dan sekarang saatnya untuk melakukan misi pembunuhan pertamanya.
Ayahnya pun menugaskan Luke untuk membunuh seorang bangsawan kaya raya yang menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa para gadis cantik. Setelah misi berhasil, mereka melompat keluar jendela. Malam itu, mereka berkeliling kota meracuni para penguasa bajingan dengan meneteskan cairan obat berwarna ungu dan membakar hidup-hidup seorang bangsawan. Mereka membuat para korban tampak seperti kecelakaan, sehingga kecurigaan pembunuhan itu tidak akan mengarah pada keluarga mereka. Keesokan harinya, ayah Luke membawanya untuk mengobati seorang bangsawan kaya yang sedang sakit. Dalam perjalanan pulang, ayahnya memberitahu tentang rencananya untuk mengirim Luke ke kota Miltview untuk hidup dan memiliki identitas palsu sebagai anak haram dari seorang saudagar yang sangat terkenal. Luke diperintahkan untuk tinggal selama 2 tahun dengan mereka dan membuat dirinya dikenal sebagai pedagang yang sangat baik, yang akan membantu tujuan asasinasi mereka di masa depan. Hal ini karena para bangsawan sering mengundang pedagang ke rumah mereka, dan seringkali, para pedagang tidak diperiksa oleh petugas keamanan. Mendengarnya, Luke pun setuju melakukan misi itu. Sebagai salam perpisahan, ayahnya menyelenggarakan pesta besar yang dihadiri seluruh anggota keluarga besarnya. Ayahnya membanggakan Luke, mengatakan bahwa Luke adalah anggota termuda dalam sejarah keluarga mereka yang mampu lulus dalam ujian final asasinasi. Kemudian, ayahnya mengungkapkan bahwa Luke akan menjadi kepala keluarga setelah kematiannya, yang nampaknya membuat iri beberapa anggota keluarga lain. Seseorang mulai melemparkan gelas anggurnya ke Luke, namun dia menangkapnya dengan cepat. Si idiot jelek itu menolak mengakui seseorang yang lebih muda darinya menjadi kepala keluarga, dan ingin menantang Luke untuk bertarung. Mengetahui betapa kuatnya putranya, ayah Luke setuju. Namun, sebelum si bodoh itu sempat berkedip, Luke muncul di belakangnya dengan pisau di tenggorokannya, mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Terlihat, si idiot bodoh itu hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Sebelum berangkat untuk memulai hidup barunya, Luke memanggil sepupunya yang bodoh itu, dan mengakui kekuatannya. Luke menawarkan untuk menjadikannya sebagai bawahannya, berjanji dan memastikan bahwa dia akan diperlakukan dengan sangat baik. Meskipun sepupunya itu tampak enggan pada awalnya, namun dia akhirnya setuju. Luke pun memberinya pedang titanium yang indah sebagai hadiah dan pulang. Keesokan harinya, Luke mulai mengemasi perlengkapannya. Bersama dengan Tart, dia naik kereta kudanya, dan mulai melakukan perjalanan ke kota Miltview, di mana dia akan memulai hidupnya sebagai anak seorang pedagang, dan namanya berganti menjadi Lee. Beberapa jam kemudian, Luke tiba di kota baru dan tinggal di rumah barunya. Kota ini adalah salah satu kota paling makmur di wilayah kerajaan, karena perdagangannya. Untuk menjadi Lee sebagai identitas barunya, dia langsung mengubah warna rambutnya menjadi berwarna hitam. Luke bahkan memakai kacamata, yang membantu merubah identitasnya menjadi sangat berbeda. Suatu hari, Luke mendapat sebuah informasi tentang panti asuhan di daerah situ, yang menjual gadis-gadis kecil kepada para bangsawan kaya raya. Dan melihat bahwa ada seorang gadis biasa yang bisa menggunakan sihir. Hal ini membuat Luke pergi mengunjungi panti asuhan itu. Ketika dia sampai di sana, dia bertemu dengan seorang gadis cantik berambut biru, yang menangis sambil memegang parang, yang ingin menyayat wajahnya. Dia ingin melakukannya karena berpikir bahwa jika wajahnya jelek, para bangsawan tidak akan membeli dan menyiksanya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Luke meraih tangannya dan memintanya untuk berhenti. Dengan sangat lembut, Luke mengatakan bahwa dia sebaiknya lebih banyak tersenyum, karena dia terlihat cantik saat senyum. Tak lama kemudian, Luke bertemu dengan pemilik panti asuhan. Seorang pria gendut dan jelek itu mulai menunjukkan beberapa gadis yang dia miliki. Memperhatikannya dengan teliti, Luke menyadari bahwa hanya gadis berambut biru tadi, satu-satunya yang memiliki mana, dan memberitahu pemiliknya bahwa dia akan membelinya. Pemiliknya memberitahu bahwa nama gadis itu adalah Maha, dan dia adalah gadis spesial. Sehingga pria itu memberi harga 3 kali lipat dari harga gadis normal. Tapi uang bukanlah masalah bagi Luke, bahkan Raffi Ahmad pun tidak ada apa-apanya. Setelah memberinya uang, pemiliknya memberitahu bahwa dia harus menyiapkan dan membersihkan Maha terlebih dahulu. Jadi Luke harus datang lagi 3 hari ke depan. Namun itu cuma alasan, agar pria itu bisa mencicipinya untuk terakhir kali sebelum menjualnya. Pada saat itu, Maha ketakutan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena hal itu akan membahayakan dirinya dan gadis-gadis lain. Sebelum pergi, Luke memberitahu pria gendut itu agar tidak menyentuh Maha, karena dia sekarang adalah anggota keluarganya. Namun, si gendut itu mempunyai rencana lain. Ingin menjual Maha beberapa kali untuk mendapat uang tambahan. Malam itu,
Si gendut mendandani Maha, dan membawanya dengan kereta kuda ke rumah seorang bangsawan. Dalam perjalanan, Maha teringat betapa baiknya Luke padanya saat pertama kali mereka bertemu, dan bertekad untuk menjaga keperawanannya untuk Luke. Memanfaatkan sebuah kesempatan, Maha meloncat keluar kereta dan berlari ke dalam hutan. Salah satu anak buah si gendut menghadangnya, dan dia juga memiliki mana. Pria itu mengejar Maha dan memeluknya dari belakang. Sebelum dia sempat mengeksplor bagian tubuh Maha, Luke datang dan membantingnya ke tanah. Si gendut tiba di tempat kejadian, dan terkejut melihat Luke di sana. Dia mengatakan bahwa Luke seharusnya membawa Maha 3 hari lagi, dan penasaran mengapa Luke ada di sini. Luke pun mengatakan bahwa dia menyadari bahwa pria itu adalah bajingan paling kotor, gendut dan jelek yang pernah ada di dunia ini. Marah, si gendut itu memerintahkan bawahannya untuk menyerangnya. Si psikopat tua itu pun mulai menerjang ke arah Luke, mencoba memukulnya. Namun, Luke menghindari serangannya dengan cepat dan mematahkan lengan bajingan itu menjadi 2. Kemudian, si gendut itu mencoba menyerang dari belakang. Tapi Luke menghindarinya, menodongkan pisau ke tenggorokannya. Luke kemudian bertanya pada Maha apa yang terjadi. Maha pun mengatakan bahwa dia dan gadis-gadis lainnya adalah anak yatim yang dulunya tinggal bersama di daerah kumuh. Ternyata, mereka dulunya bekerja sebagai pemandu tur kepada wisatawan di kota yang hanya dibayar dengan uang recehan. Dan juga mendapat beberapa uang ketika mereka membawa beberapa wisatawan agar makan di suatu restoran. Meskipun pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, mereka bahagia dan puas dengan kehidupan itu. Sayangnya, suatu hari, para preman gendut menyerang mereka tiba-tiba. Karena dia satu-satunya gadis yang memiliki mana, Maha mencoba menghentikan mereka. Tetapi preman itu akhirnya mengalahkan para gadis, dan membawa mereka ke panti asuhan. Di mana mereka disekap di sebuah kamar, yang hanya diberi sayuran untuk makan mereka selama seminggu. Saat gadis-gadis mulai tumbuh dewasa, si gendut mulai membawa gadis-gadis itu satu persatu kepada beberapa bangsawan yang memperlakukan mereka dengan buruk. Hal ini terus terjadi pada hampir semua gadis. Dan karena depresi menjalani kehidupan seperti itu, salah satu gadis mulai melukai wajahnya sendiri. Berharap bekas luka itu akan membuat para bangsawan tidak menyukainya. Untuk memenjarakan bangsawan bajingan itu, Tart mulai menyamar sebagai salah satu gadis panti. Dan tepat saat bangsawan hendak melancarkan aksinya, dia pun akhirnya ditangkap. Kembali ke panti asuhan, Luke menggunakan sihirnya untuk menghilangkan bekas luka wajah gadis itu, dan membawa Maha bersamanya untuk memulai hidup baru. Beberapa bulan pun berlalu sejak Luke mengambil Maha di bawah naungannya. Dan Luke telah bekerja dan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa bagi keluarga pedagang barunya. Lord Balor, yaitu ayah baru Luke, memberitahu bahwa dia telah mengurus semua dokumen, dan mereka telah berhasil dan sah untuk mengadopsi Maha sebagai adik perempuan Luke. Luke senang mendengarnya karena hal itu akan membantunya bekerja bersama Maha, tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemudian, Lord Balor membawa Luke ke sebuah ruangan, di mana dia menunjukkan rencananya untuk membangun sebuah toko di persimpangan tengah kota. Dia mengklaim bahwa dia telah membuka toko minuman keras beberapa waktu lalu, tapi gagal total, dan memaksanya untuk menutup toko itu. Dia ingin menyerahkannya pada Luke, yakin Luke lah satu-satunya yang bisa menghidupkan toko itu. Luke nampak enggan, tapi tetap setuju dan kembali ke rumahnya, di mana Tart dan Maha sudah mempersiapkan makan malam yang lezat. Mereka bertiga makan malam bersama, sebelum Luke memberitahu tentang rencananya. Memberitahu mereka bahwa dia telah diminta untuk mengambil alih sebuah toko, dan harus memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya, yaitu membunuh sang hero seefisien mungkin. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa tujuan utama dari toko tersebut adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin, sehingga tokonya tidak jadi ditutup. Tujuan kedua adalah menjual sesuatu yang disukai para bangsawan, sehingga para bangsawan bisa lebih dekat dengan mereka. Kedua gadis itu bertanya apa rencana Luke. Dan Luke pun memberitahu bahwa dia berencana untuk menjual kosmetik kecantikan di tokonya. Luke yakin jualan itu akan menarik terutama pada wanita bangsawan. Namun, Maha tahu bahwa masuk ke pasar kosmetik akan sedikit susah karena perusahaan pesaing yang sudah cukup banyak. Luke pun menyadari bahwa hal itu bisa menjadi masalah. Tetapi mengatakan bahwa dia punya rencana yang akan dia lakukan, yang akan dia ungkapkan nanti. Keesokan harinya, Luke siap untuk menceritakan rencananya pada Lord Balor dan istrinya. Istrinya tampaknya membenci Luke karena yakin bahwa Luke adalah anak haram selingkuhan suaminya. Nampak, dia mengungkapkan menutupi wajahnya karena suatu alasan. Kemudian,
Luke memberitahu mereka tentang rencananya untuk membuat kosmetik yang tidak akan bersaing dengan pedagang kosmetik lainnya. Sebaliknya, produk kosmetiknya akan menjadi pelengkap kosmetik yang telah banyak dijual di pasaran. Luke menjelaskan bahwa bagaimana makeup itu biasanya sangat merepotkan untuk digunakan dan membuat kulit sangat kering saat di sore hari. Produk yang ingin dia jual adalah kosmetik spesial yang bisa menghilangkan masalah itu selamanya. Produk itu adalah pelembab, yaitu produk kecantikan yang belum pernah ada di dunia ini. Untuk mencobanya, ibu tiri jahatnya mulai mengambilnya dan meneteskannya sedikit di punggung tangannya. Dia terkejut merasakan betapa halusnya kulitnya. Dia pun memutuskan untuk melepas maskernya untuk mencoba di wajahnya. Kita akhirnya menyadari alasan mengapa dia menutupi wajahnya, di mana terlihat jelas wajahnya yang jelek dan tua. Dia membaluri wajahnya dan senang merasakan kulitnya menjadi lembut. Menunjukkan keunggulan lainnya, Luke menyuruhnya untuk mencoba memakai makeup. Dia pun melakukannya, dan sangat senang melihat betapa mudahnya dia memakai makeup setelah pelembab. Luke ingin tahu apakah dia menyukainya. Dan dia langsung menjawab bahwa dia sangat menyukai pelembab itu. Melihat istrinya sangat bahagia, Lord Balor menanyakan apakah istrinya bisa membagikan pelembab itu ke beberapa temannya. Dan kemudian bertanya pada Luke berapa banyak yang bisa Luke produksi dalam seminggu. Luke menjawab bahwa hanya dirinya yang bisa membuat pelembab itu, sehingga dia memperkirakan jumlahnya sekitar 200 botol pelembab. Karena ingin meningkatkan jumlah produksinya, Lord Balor menyuruh Luke untuk mempekerjakan lebih banyak orang. Namun, Luke mengatakan kepadanya bahwa jika mereka mempekerjakan orang sekarang, banyak perusahaan saingan mereka yang mungkin mencoba mencuri resep rahasia pelembab itu dengan menyuap para pekerja. Menyadari Luke ada benarnya, Lord Balor bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mulai melakukan produksi massal. Dan Luke menjawab bahwa hal itu bisa dilakukan kira-kira pada akhir bulan ini. Namun, dia mengatakan kepada Lord Balor bahwa kosmetik ini membutuhkan bahan khusus yang hanya dapat diproduksi di kotanya. Mendengarnya, Lord Balor tidak keberatan dan menyerahkan semuanya pada Luke. Dalam perjalanan pulang, Luke mengungkapkan pada Tart bahwa dia memasukkan zat yang sangat langka yang hanya bisa didapatkan dari kota Tuatha, sehingga Lord Balor tidak akan dengan mudah menyingkirkannya. Dan juga akan meningkatkan perekonomian kota Tuatha sebagai satu-satunya pemasok kosmetiknya. Beberapa bulan setelah Luke berhasil mendirikan bisnisnya sebagai League Balor, pelembab tersebut langsung menjadi trending. Dan banyak wanita yang datang berbondong-bondong untuk membelinya sebanyak mungkin. Karena produksinya tidak banyak, Luke membatasinya hanya bisa membeli 2 botol per orang. Luke juga menjadikan Maha sebagai manajer toko, yang akhirnya mempekerjakan seluruh gadis di panti asuhan untuk bekerja bersamanya. Tart dan Luke sedang bersantai dan menyaksikan betapa lancarnya toko mereka berjalan. Luke nampak senang karena membiarkan Maha mempekerjakan teman-temannya. Di mana dia mendapat banyak keuntungan bagi bisnisnya, karena mereka masih muda dan sangat cantik, yang menjadi poin plus bagi sebuah toko kecantikan. Seperti dugaan mereka, pedagang lain berusaha untuk mencuri resep pelembab tersebut. Walaupun saingan mencoba menginterogasi para pekerja, para gadis itu juga tidak tahu bahan rahasia apa yang dipakai Luke. Luke senang mendengarnya dan memberitahu Tart untuk terus menjaga keamanan, karena orang lain tidak boleh mengetahui resep rahasia pelembab itu. Malam itu, saat Luke mencoba tidur, dia menyadari bahwa seseorang menyusup ke rumahnya dan merayap melalui plafon kamar tidurnya. Dia menduga bahwa penyusup itu pasti mata-mata tingkat tinggi, karena dia mampu menyembunyikan kehadirannya sampai dia benar-benar dekat dengan Luke. Tepat saat Luke hendak bangun dan memberikan pelajaran kebajingan itu, Tart membuka pintu kamar, dan menggunakan tombaknya untuk menusuk plafon. Dia meyakinkan Luke untuk tidak perlu khawatir karena dia telah mengoles racun ke ujung tombak untuk melumpuhkan mata-mata itu. Tiba-tiba Maha juga keluar dari plafon, turun dan memberitahu bahwa mata-mata itu telah berhasil ditangkap. Mereka membawanya ke ruang basement, di mana kedua gadis itu menelanjanginya. Kemudian, mereka mulai menyiksanya, mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu siapa orang yang menyuruhnya. Keesokan harinya, Luke bersiap untuk berangkat ke kerajaan sebelah, yang merupakan tempat tinggal Daya. Dia sudah berjanji untuk menemuinya sebulan sekali. Karena tuan mereka pergi, 2 gadis itu pun memutuskan untuk membuat makan malam yang lezat. Setibanya di kerajaan, Luke langsung terbang ke kamar Daya melalui jendela. Dan Daya sangat senang melihatnya. Daya memberikan beberapa lembar kertas yang berisi mantra baru yang dia buat sendiri. Luke melihatnya, dan sebuah mantra menarik perhatiannya. Dia pun meminta Daya untuk mencobanya, sehingga dia bisa melihatnya. Dengan mantra itu,
daya bisa menghilangkan gravitasi suatu benda yang dipilihnya. Mengejutkan Luke sampai ke tulang-tulangnya. Setelah mereka mengobrol melepas rindu, Luke memberikan sekotak coklat yang baru saja dia buat. Namun Daya tidak tahu apa itu coklat, karena coklat belum ditemukan di dunia ini. Menurutnya, coklat itu terlihat seperti potongan-potongan kotoran. Luke pun menyuruhnya untuk mencobanya. Dan setelah mencobanya, Daya sangat menyukainya. Daya pun meminta Luke berjanji untuk membawakannya lebih banyak coklat lagi jika datang menemuinya. Luke setuju, dan mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol, membaca, dan berlatih sihir. Saat matahari terbenam, Luke bersiap untuk pulang. Mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal, dan Luke mulai terbang. Dan akhirnya pulang dan tidur bersama Tart dan Maha. Beberapa hari kemudian, Luke duduk di ruang terbuka sambil menyeruput teh. Dia melihat betapa pesatnya perkembangan bisnis kosmetiknya. Pada saat itu, Tart pulang dari misinya, dan senang melihat Luke dalam keadaan yang baik. Dia menyerahkan rampasan perang yang dia bawa, dan itu adalah kancing baju milik para bangsawan yang dibunuhnya. Luke mengatakan mendengar laporan tentang betapa hebatnya skill Tart saat di medan perang, sampai-sampai orang-orang memberinya sebuah julukan yang menurutnya memalukan. Luke telah mengirim Tart ke medan perang agar Tart mendapatkan pengalaman. Dan menugaskan Maha untuk belajar bagaimana mencari informasi dan uang dengan mengelola toko kosmetik yang kini sudah berkembang menjadi sebuah merek yang sangat terkenal di kota. Karena hal itu, Luke pun bisa mendapatkan koneksi dengan para bangsawan. Dan telah diundang untuk makan malam bersama di pesta mereka. Sayangnya, hal itu akan segera berakhir karena Luke harus kembali ke kerajaannya. Malam hari, Luke mengobrol dengan Maha. Dia menyerahkan tanggung jawab toko kosmetik pada Maha saat dia pergi. Maha berjanji bekerja dengan baik dan memperluas pemasarannya hingga ke kota-kota tetangga. Dan Maha telah menemukan lokasi toko yang bagus untuk dibeli dan menunjukkan petanya kepada Luke. Melihat peta tersebut, Luke menyadari bahwa toko yang Maha ingin beli adalah milik ayahnya Maha. Di mana ayah Maha dulu adalah seorang pedagang yang memiliki perusahaan dagang terkenal. Sayangnya, ayahnya dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri, dan juga membunuh ayah dan ibunya. Mengambil alih perusahaan, dan membuat Maha tidak punya pilihan lain selain melarikan diri, karena dia tahu hidupnya juga dalam bahaya. Setelah menyadarinya, Luke yakin Maha ingin mencoba mendapatkan kembali haknya, dan membalaskan dendamnya pada pria yang telah membunuh orang tuanya. Untuk mendukungnya, Luke pun memperbolehkannya karena dia percaya pada Maha. Membuat Maha sangat senang, dan berjanji akan bekerja dengan sangat baik. Tak lama, teman-teman Maha datang dan memberikan hadiah kepada Luke, yang berisi teh herbal yang sangat bagus dan langka. Mereka mengatakan bahwa hadiah itu adalah bentuk terima kasih atas bantuan yang telah Luke lakukan pada mereka. Yang telah merawat dan membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Mereka juga mengucapkan selamat tinggal dan berharap Luke bisa datang mengunjungi mereka lagi di lain waktu. Luke mengapresiasinya dan berjanji tidak akan melupakan mereka. Keesokan paginya, saat Maha membantu Luke membersihkan tubuhnya, Maha terkagum mengetahui warna rambut asli Luke dan melihat Tart juga telah siap untuk pergi bersama Luke. Akhirnya, mereka pun siap untuk perjalanan pulang naik kereta kuda dan mengucapkan selamat tinggal pada Maha. You're my dear sister, Maha, so there's simply no way that I wouldn't come to visit you. Dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh beberapa monster serigala yang Luke bisa rasakan dari pancaran mananya. Mereka berdua keluar dari kereta dan menyuruh sopirnya untuk bersembunyi. Tart meminta izin untuk membunuh monster itu untuk menunjukkan perkembangan kekuatannya. Dan dalam sekejap, Tart berhasil membasmi semua serigala itu. Melihatnya, Luke memuji Tart karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi, dia menyadari bahwa monster itu sudah mulai masuk ke pemukiman, yang artinya Raja Iblis sebentar lagi akan segera muncul. Namun, mereka kembali ke kereta dan tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka sampai di lahan pertaniannya, di mana Luke memutuskan untuk bertemu para petani. Mereka sangat senang atas kedatangan Luke. Berterima kasih pada Luke karena telah banyak membantu para petani bahkan ketika dia pergi. Mereka memberinya sekeranjang sayuran terbaik, dan Luke berterima kasih pada mereka. Saat sampai di rumah, ibunya langsung menyambut Luke dengan hangat. Dia sangat senang, memeluk erat, dan mencium Luke. Membuat Luke merasa tidak nyaman. Luke menanyakan ayahnya, dan ibunya memberitahu bahwa ayahnya sudah menunggu Luke di ruang kerjanya. Sesampainya di ruangan,
Ayahnya sedang sibuk menulis sesuatu. Ayahnya bersyukur melihat Luke sekarang sudah dewasa dan juga bangga, Luke mampu membangun sebuah bisnis. Ayahnya menawarkan duduk, dan mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Balor datang mengunjunginya untuk mempertimbangkan kembali pilihan pekerjaan Luke dari asasin pembunuh menjadi pedagang kosmetik. Karena saat ini, Balor membutuhkan Luke dalam membangun bisnisnya. Ayahnya mengatakan tidak akan menghentikan Luke menerima apapun yang Luke pilih. Setelah mendengarkannya, Luke mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak akan berhenti menjadi seorang pembunuh, karena tujuan utama berbisnisnya itu adalah untuk belajar menjadi asasin yang lebih baik. Tapi kemudian, ayahnya tampak setuju dengan ide Balor tersebut, dan menyarankan untuk mengikuti Balor. Ayahnya menyarankan akan lebih baik jika Luke pergi dan menjalani kehidupannya dengan menyamar, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada keluarga Tuatade family. Namun, Luke memilih untuk tinggal dan tetap menjadi pembunuh. Dan harus menjaga kedamaian di kerajaan ini, yang juga akan mempengaruhi kedamaian kerajaan tetangga, tempat tinggal Maha dan berjanji akan melindunginya. Luke juga berpikir bahwa walaupun dia diberi misi untuk membunuh seseorang, dia harus membuat keputusan apakah akan melakukannya atau tidak. Luke mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada Daya dan ingin menikahinya. Tetapi dia tidak bisa menikahinya jika dia menjadi pedagang karena Daya adalah seorang bangsawan. Oleh karena itu, Luke harus tetap menjadi bangsawan. Mendengarnya, ayahnya menertawakan Luke dan mengatakan bahwa Luke memang seharusnya menjadi pembunuh bangsawan, dan memutuskan untuk memberi Luke sebuah misi. Misi itu melibatkan pembunuhan seorang bangsawan, yang menyelundupkan narkoba dengan menjual rahasia militer kerajaannya, sehingga membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, bangsawan itu harus segera dimusnahkan dari kerajaan. Ayahnya juga mengatakan akan menyerahkan kendali penuh misi ini pada Luke. Luke pun meyakinkannya bahwa dia akan menjalankan misi dengan sempurna. Beberapa jam kemudian, Luke memberitahu Tart tentang misinya, yaitu membunuh pria bernama Venkor, seorang bangsawan pengedar narkoba. Kemudian, Luke menulis pesan di kertas tentang misi itu, dan menempelnya di kaki burung merpati. Pesan itu akan dikirimkan ke Maha, sehingga Maha bisa menggali informasi tentang pria itu dan keluarganya. Keesokan paginya, ibunya sudah berdiri dan menunggu Luke di kamar. Mengganggu dan menyuruh Luke untuk memperlihatkan perkembangan burungnya, yang Tart ceritakan padanya. Namun, Luke menyuruhnya pergi. Setelah sarapan, ibunya memanggilnya dan menunjukkan foto gadis-gadis cantik yang telah mereka pilih untuk menjadi istri Luke. Yang mana Luke bebas memilih di antara gadis itu dan menghasilkan cucu untuk ibunya. Namun, Luke menolak, sehingga ibunya bertanya apakah Tart mau melahirkan anak-anak Luke. Tart dengan malu menerimanya jika memang itu yang diinginkan Luke. Tapi Luke tidak menginginkannya. Malam hari, Luke dan Tart bersiap untuk menjalankan misi dan berlari menuju ke kota tempat tinggal Venkor. Setelah berlari cukup lama, dan hari sudah pagi, mereka akhirnya sampai di kota itu. Luke memberitahu bahwa itu adalah kota perdagangan terbesar kedua setelah kota Miltview. Mereka mulai memasuki kota, di mana mereka menemukan banyak tentara yang terluka. Memohon bantuan di jalanan. Hal ini terjadi karena keegoisan Venkor yang telah menjual rahasia militer kepada para penjahat dengan imbalan narkoba. Saat berjalan di sebuah lorong gelap, seorang gadis muda mendekati mereka dan menawarkan untuk menjual selai raspberry kepada mereka, yang membuat Luke curiga. Gadis itu memberikan satu botol kepada Tart untuk mencobanya. Dan mereka berdua memutuskan untuk berpura-pura sebagai sepasang kekasih. Karena curiga, Luke mulai mencicipi selai itu duluan. Dan menyadari bahwa selai itu mengandung narkoba. Luke pun langsung menentang tindakan gadis itu, dan menghancurkan keranjangnya yang berisi banyak selai. Pada saat itu, 4 orang pria mulai menghampiri mereka. Tart dan Luke pun langsung menghajar para pria itu, dan mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Luke kemudian bertanya pada gadis itu apakah dia tahu apa yang dia jual itu. Gadis itu pun membawa Luke ke sebuah rumah. Saat gadis itu membukanya, dia menunjukkan ibunya, yang sangat tergila-gila dengan obat-obatan, dan duduk di sudut kamarnya. Melihat putrinya, wanita itu langsung memaksa dan meminta obat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, sehingga ibunya dengan marah mendorongnya ke lantai. Melihat hal ini, Luke langsung menahan wanita itu, dan membantu meredakan efek dari obat-obatannya, yang membuatnya pingsan, sehingga gadis itu bergegas memeriksa ibunya. Namun, Luke memberitahu bahwa dia telah menghilangkan masalah terhadap ketergantungan narkobanya, namun masalah kejiwaannya masih buruk. Mereka pun pamit untuk pulang ke kerajaan Tuatade. Sesampainya di rumah,
mereka disambut oleh ibu Luke yang baru saja mendapat beberapa kosmetik dari perusahaan Luke. Sementara itu, Maha juga mengirim surat balasan bersama dengan kosmetik itu, memberitahu bahwa Venkor adalah dalang di balik kesengsaraan dan narkoba yang merajalela di kota itu. Namun Venkor kebal terhadap hukum karena dia mendapat dukungan dari bangsawan petinggi di kota. Setelah membacanya, Luke bertekad untuk membuat Venkor membayar semua kejahatan itu dengan nyawanya, karena Maha juga memberitahu cara agar mereka bisa masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Luke dan Maha bertemu dan sedang dalam perjalanan menuju Venkor dengan kereta kuda. Dia mengatakan pada Luke bahwa dia merindukannya walau hanya 10 hari berpisah. Dan juga menceritakan bahwa teman-temannya juga ingin bertemu dengannya. Namun Luke memilih menjadi pecundang menyedihkan dengan mengabaikan para gadis itu. Mengatakan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai keluarga. Tidak lebih dari itu karena dia hanya mencintai Daya. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan, yaitu rumah Venkor. Namun, mereka hanya disambut oleh istri Venkor yang bernama Bridget, yang nampak sangat senang atas kedatangannya. Ia mengajak mereka masuk ke rumah, di mana dia mulai mengetes kosmetik Luke. Dia sangat menyukainya, tetapi bertanya mengapa Luke memperbolehkannya mencoba kosmetik itu. Luke mengungkapkan bahwa suaminya memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan bangsawan lainnya, yang menjadikan istrinya sebagai orang yang tepat untuk menguji produknya, karena banyak wanita lain yang mengaguminya. Mendengarnya, Bridget mengingat kembali beberapa tahun lalu bahwa dia dan Venkor dulunya adalah bangsawan yang miskin. Namun, Venkor mampu membangun dan mengembangkan bisnisnya dengan pesat, sehingga mereka sekarang bisa menjalani hidup dalam kemewahan. Tak lama, Venkor akhirnya muncul dan dengan senang menyambut Luke dan Maha di rumahnya. Luke pun membalas sapaannya dengan memperkenalkan dirinya bernama Lee. Venkor memberitahu mereka betapa dia mendukung hobi istrinya terhadap kosmetik, dan juga ingin Luke menghadiri pesta mereka yang akan diadakan malam nanti. Mereka pun berterima kasih pada Venkor. Saat itu juga, Venkor mendatangi istrinya, menciumnya, dan bahkan bertukar air liur dengannya. Sementara Luke melihatnya dengan emosi. Malam hari, selama pesta, para wanita bangsawan sangat gembira karena Luke juga hadir di pesta itu. Mengatakan pada Luke bahwa mereka ingin mencoba produk barunya dan juga ingin membelinya. Kemudian, Bridget datang membawa pelembabnya, dan para wanita langsung menghampirinya. Venkor datang memberikan segelas anggur kepada Luke. Dia mengatakan pada Luke bahwa dia senang melihat istrinya senang, dan menggoda Luke agar tidak melakukan hubungan gelap dengan istrinya. Yang langsung disangkal Luke, berjanji tidak akan mungkin melakukannya. Luke mencoba membahas tentang bisnis yang dimiliki Venkor. Mengatakan bahwa Luke telah mendengar bahwa bisnisnya saat ini berjalan sangat baik. Namun, Venkor mencoba menutupi kejahatannya dengan mengatakan bahwa itu hanya bisnis kecil-kecilan, bisnis yang tidak sebanding dengan perusahaan perdagangan balor. Membuat emosi Luke menjadi semakin menggelora. Beberapa jam kemudian, pesta akhirnya selesai dan semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Luke kembali bersama Tart di sebuah tebing, di mana dia bisa mengamati dengan jelas rumah Venkor dengan penglihatan asasinnya. Sebelumnya, Bridget telah memberitahu mereka bahwa setiap malam, Venkor selalu berada di balkon untuk menikmati anggur dan memandangi bulan sebelum tidur. Di tebing, Luke menciptakan sebuah sniper, dan menunggu targetnya muncul di depan mata. Sementara Tart berjaga dan memantau di sekitarnya. Tak lama, Venkor datang ke balkon seperti yang sudah diperkirakan. Dan Luke sangat bertekad untuk melenyapkannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Luke langsung menembak Venkor tepat di kepalanya. Luke menyimpan senjatanya, dan memberitahu Tart bahwa mereka harus segera pergi. Tetapi ia terhenti saat melihat Bridget datang ke balkon. Menangis melihat tubuh suaminya yang tak bernyawa tergeletak di lantai. Mengingat kembali kisah cinta mereka. Melihatnya, Luke merasa sedikit sedih karena dia juga manusia. Tapi dia juga merasa lega, dan tidak menyesal sama sekali telah membunuh Venkor. Yakin Venkor benar-benar pantas untuk mati atas semua kejahatannya. Kemudian, Luke kembali ke rumah bersama Tart. Meyakini dirinya bahwa dia sekarang adalah seorang asasin yang akan membunuh siapapun yang dia inginkan tanpa ada yang mengendalikannya lagi. Beberapa bulan kemudian, Luke dan Tart baru saja kembali dari sebuah pulau tak berpenghuni. Tempat di mana mereka berlatih sihir. Saat pulang, mereka disambut oleh Maha di pantai. Luke bertanya bagaimana situasi dan keadaan selama dia pergi. Maha pun mengatakan bahwa dia mempunyai kabar baik dan buruk. Di kereta kuda saat dalam perjalanan kembali ke rumah, Maha mulai memberitahu kabar baiknya. Mengungkapkan bahwa dia telah menemukan sebuah harta karun suci.
Dan itu adalah sebuah tombak ajaib yang tidak akan bisa hancur. Maha mengatakan bahwa senjata itu dimiliki oleh seorang pria bernama Satanta Magnus, yang kemungkinan besar adalah sang hero yang diburu Luke, mengingat betapa kuatnya dia. Luke bertanya apakah Maha bisa mendapatkan tombak itu. Maha pun berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Kemudian, Maha mulai memberitahu berita buruknya. Dia memberitahu bahwa perang saudara di kerajaan Swegol telah pecah. Kerajaan Daya yang bernama Vikon berencana untuk bergabung dengan pasukan kerajaan Swegol untuk melawan pemberontak. Tapi kemudian, ada seorang prajurit yang berkhianat dan bergabung menjadi pemberontak yang telah banyak menimbulkan masalah. Suatu hari, Luke, yang khawatir dengan situasinya, memutuskan untuk pergi menemui Daya, di mana dia masuk ke kamarnya lewat jendela. Daya sangat senang melihat Luke, tapi Luke langsung membahas intinya dan bertanya tentang perang saudara itu. Menurut Daya hal itu bukan masalah besar karena perang itu jauh dari kerajaannya. Lagi pula, mereka memiliki pengguna sihir yang kuat sebagai penjaga kerajaan. Tapi kemudian, Luke mengatakan padanya bahwa ada seorang prajurit sangat kuat di dalam kelompok pemberontak, yang mungkin saja dia adalah sang hero, yang akan sangat mustahil dikalahkan oleh manusia biasa. Kemudian, Luke menawarkan bantuannya pada Daya, dan menyarankan agar keluarganya melarikan diri ke kerajaan yang aman, sebelum musuh sampai ke sini. Tapi Daya menolak karena dia tidak bisa meninggalkan orang-orangnya dalam masa sulit. Kemudian, Daya mengalihkan pembicaraannya, mengajak Luke pergi berkencan, karena ayah dan penasihat Daya sedang tidak ada di kota. Meskipun Luke sebenarnya tidak menyukai ide itu, dia pun setuju melakukannya. Sesampainya di kota, mereka berdua bermain sebuah game, di mana Daya bermain memanah untuk mendapatkan sebuah boneka beruang, dan berhasil memenangkannya. Di luar, Daya memberitahu Luke bahwa dia lapar. Luke pun berjanji untuk membawanya ke suatu tempat yang spesial. Saat mereka makan, Daya mengungkapkan bahwa dia lebih suka makan makanan yang dimasak oleh Luke sendiri. Sehingga Luke berkata bahwa akan memasakkannya makanan lezat jika Daya datang ke kerajaannya. Setelah keluar dari restoran, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang menangis di tempat sepi. Bertanya apa yang terjadi padanya, mereka menyadari bahwa anak itu terpisah dari ibunya. Luke pun membantu anak itu agar bisa bertemu kembali dengan ibunya. Karena kebaikannya, Daya mengajak Luke untuk pergi ke pemandian air panas. Sesampainya di sana, Luke bertanya apakah pemandiannya terpisah antara pria dan wanita. Tapi Daya mengatakan tidak, yang berarti mereka akan saling melihat satu sama lain. Daya mengatakan bahwa dia telah memesan seluruh pemandian hanya untuk mereka berdua. Mereka mulai menanggalkan pakaiannya, sementara jantung dan pikiran Luke seketika cenat-cenut. Akhirnya, mereka masuk ke bak pemandian, dan terpesona melihat betapa besar dan bagusnya pemandian itu. Mereka mulai bermain, namun Daya tergelincir ke dasar bak pemandian. Tapi untungnya segera diselamatkan oleh Luke, dan dia mulai mengajarinya cara mengapung. Kemudian, mereka berpegangan tangan di dalam air. Dan Daya mulai memberitahu Luke betapa dia sangat mencintai kerajaannya. Dan ingin segera bertemu ayahnya, yang saat ini sedang pergi berperang. Yakin ayahnya pasti akan kembali hidup-hidup. Melihat Daya tidak ingin meninggalkan kerajaannya, Luke memutuskan untuk menerima keputusannya, dan berjanji untuk membantunya. Kemudian di sore hari, mereka saling mengucapkan selamat tinggal, dan Luke berjanji untuk datang menemuinya lagi. Tapi Daya mengatakan bahwa dia akan sibuk dan akan memberitahunya ketika dia memiliki waktu lagi. Luke setuju dan mulai pergi. Tak lama, terlihat para pria itu ternyata berpura-pura menjadi warga biasa, yang sebenarnya mereka adalah tentara. Yang artinya, Daya telah memutuskan untuk bergabung dalam perang saudara. Kembali ke kerajaannya, Luke melihat kedua orang tuanya, dan seorang pria yang sedang terluka parah terbaring di lantai. Melihatnya, Luke bertanya apa yang telah terjadi. Ayahnya berkata bahwa mereka mendapat sebuah misi pembunuhan. Luke bertanya siapa targetnya. Ayahnya pun memberikan jawaban yang paling mengejutkan dalam hidup Luke, di mana targetnya adalah Daya sang kekasihnya sendiri. Namun, ayahnya mengatakan bahwa Luke bisa memutuskan untuk menolak misi itu jika dia mau. Tetapi Luke bertanya apakah tidak masalah jika mereka ikut campur dalam urusan kerajaan lain saat sedang perang. Ayahnya setuju dengan pemikiran Luke, karena misi asasinasi mereka mungkin saja bisa terungkap, yang dapat menimbulkan konflik internasional. Ayahnya mengatakan pada Luke bahwa misi tersebut sebenarnya adalah misi pribadi.
Para pemberontak saat ini ingin mengalahkan kerajaan Vikon, karena kerajaan Vikon mendukung pasukan kerajaan Swegel dalam perang saudara itu. Sekarang, target pemberontak tertuju pada Daya, yang terkenal memiliki sihir yang kuat. Sehingga para pemberontak ingin menculik Daya untuk menggunakan kekuatannya. Dan juga, karena kerajaan Vikon dikenal sebagai kerajaan sihir dan perdagangan, bukan sebagai kerajaan militer, para pemberontak bisa dengan mudah masuk, menyerang dan menghancurkan kota itu. Untuk mencegah Daya diculik, para bangsawan kerajaan Vikon pun telah memutuskan untuk memilih membunuhnya untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Yang juga telah disetujui Daya. Tapi kemudian, ayahnya mengatakan masih ada satu cara lain untuk menyelamatkan Daya. Yaitu dengan memalsukan kematiannya, dan membawanya melarikan diri dari kerajaan. Di mana hal itu yang diinginkan oleh ayah Daya. Pada saat itu, Luke pun mengerti konsep misi itu. Setuju untuk melakukannya dan menyelamatkan Daya, karena Luke telah berjanji selalu ada untuk Daya kapanpun dia membutuhkannya. Saat ngobrol, Luke terkejut karena ayahnya mengatakan padanya bahwa Daya adalah keponakan ibunya. Yang artinya mereka berdua adalah sepupu. Luke tidak melihat hal itu sebagai masalah, dan tetap bertekad untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya itu. Well, Luke, good luck. Thanks. Tak lama kemudian, dia mulai bersiap untuk pergi. Tart datang, dan mengatakan ingin ikut bersama Luke. Tapi Luke menolak, dan mengatakan bahwa perjalanannya sangat jauh baginya, dan Luke juga ingin bergerak dengan cepat. Tapi kemudian, Tart mengatakan bahwa dia memang sadar tidak bisa mengikutinya hingga sampai tujuan. Tetapi tetap ingin membantu Luke dalam perjalanannya dengan memberikan kekuatannya pada Luke. Mendengarnya, Luke menerima bantuannya, dan bertanya apa yang akan Tart lakukan. Tart pun mengatakan akan menggunakan sihir angin yang telah Luke ajarkan padanya. Tiba-tiba, Tart merapalkan mantranya dan menciptakan sebuah perisai yang melindungi perjalanan mereka. Berlari dengan kecepatan penuh, sementara Luke berlari di belakangnya. Bantuan perisai Tart itu sangat membantu Luke, karena perisai itu mampu menahan hambatan angin, sekaligus menariknya sehingga mempermudah Luke berlari dengan kecepatan penuh dengan menggunakan energi yang sedikit. Nobody needed me. But then, Mr. Luke came along and said that he actually did need me. He didn't just save my life. He gave me a reason to live. And that is the reason why I'm glad to dedicate my life to Mr. Luke. Kemudian, malam pun tiba, dan hujan mulai turun, mereka terus berlari tanpa henti. Luke memperhatikan Tart telah mencapai batasnya, tapi dia memilih untuk terus berlari dan terus berusaha. Bertekad untuk membantu Luke sampai dia benar-benar tidak sanggup lagi. Akhirnya, pagi tiba, saat mereka masih berlari, perisai Tart mulai retak, hancur dan meledak, hingga menerbangkannya. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh Luke, yang menangkapnya di udara. Pada saat itu, dia mulai menangis dan meminta maaf karena tidak bisa membantu Luke lebih dari itu. Luke pun mengucapkan terima kasih pada Tart karena telah membantu menghemat tenaganya, dan mulai melanjutkan perjalanannya sendirian. Beberapa jam kemudian, pada malam hari, Luke sudah dekat dengan kerajaan Vikon, dan memutuskan untuk beristirahat dan berlindung di bukit, di mana dia menggunakan penglihatan asasinnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia mengamati bahwa pemberontak sedang mengepung kota, yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Sementara pasukan Vikon hanya berjumlah kurang dari 200 orang. Luke juga melihat bahwa ada pengguna sihir di antara para pemberontak, yang memberi mereka keunggulan dalam berperang. Menyadari hal ini, Luke memutuskan untuk mengatasi kelemahan kerajaan Vikon, dan berlari ke medan perang. Mulai menembaki para pemberontak pengguna sihir. Sayangnya, mereka menyadari apa yang terjadi dan menembakkan ribuan anak panah ke tempat persembunyian Luke. Dia pun memutuskan untuk menghabisi mereka dengan menembakkan ledakan panah yang berisi mana. Kemudian, Luke melihat Daya sedang berada di dalam sebuah ruangan di kastil. Sementara itu, pasukan kerajaan Vikon menyadari bahwa para pemberontak sedang kacau dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Untuk melaksanakan misinya, Luke menggunakan sihirnya untuk bisa menemui Daya tanpa ketahuan, dan membawa mayat seorang prajurit, untuk memalsukan kematian Daya. Tak lama kemudian, Luke berhasil masuk ke kamar, melihat Daya dan ayahnya. Melihatnya, Daya sangat senang dan berlari memeluk Luke. Sementara ayahnya mulai memperkenalkan dirinya bernama Vikon. Dia mulai menggoda mereka berdua saat mengetahui bahwa mereka saling jatuh cinta. Luke pun menjelaskan rencananya, yaitu akan memalsukan kematian Daya.
lalu menyuruh Daya untuk berbicara kepada prajuritnya sebelum dia membakar ruangan dan memalsukan kematiannya. Luke pun membuka jendela kamar agar Daya bisa berbicara kepada para prajuritnya. Pada saat itu, Luke terpaku dan mulai merasakan bahaya sedang mendekati mereka. Tiba-tiba, sebuah senjata yang sangat besar dan sangat kuat berisi mana terlihat meluncur ke tempat mereka. Melihatnya, Luke segera menjauhkan Daya. Serangan itu pun membuat sebuah ledakan hebat, hingga sebagian kastil kerajaan mulai runtuh. Untungnya, mereka semua selamat tanpa terluka sedikitpun. Dan yang mengejutkan, mereka melihat seorang ksatria yang sangat kekar di medan perang. Di mana ksatria itulah yang telah menyerang mereka. Marah, Luke memutuskan untuk menyerang ksatria itu dengan menciptakan senjata meriam bom dan menembakkannya ke arah ksatria itu, membuat sebuah ledakan api yang sangat besar. Tapi mereka terkejut, karena ksatria itu masih berdiri kokoh dan hanya mengalami luka ringan. Luke pun menggunakan penglihatan asasinnya, dan menyadari bahwa ksatria itu malah bertambah kuat secara fisik dan magis karena kemarahannya. Sadar, Luke memberitahu Daya dan ayahnya bahwa tidak ada satupun serangan yang dapat melukai ksatria itu. Mengetahui apa yang sedang terjadi, ayah Daya menyuruh mereka berdua untuk melarikan diri, karena sudah tidak ada cara lagi untuk memalsukan kematian putrinya. Karena ksatria itu sudah ada di sini, itu artinya perang saudara telah dimenangkan oleh para pemberontak. Tiba-tiba, sang ksatria berteriak, mengajak duel siapapun yang barusan menyerangnya. Bertarung sebagai ksatria, karena dia terkesan dengan serangan yang baru saja Luke berikan. Jika tidak, maka dia akan membantai semua orang yang ada di sini. Dia berjanji jika Luke memenangkan duel, dia akan menarik semua pasukannya, dan mereka tidak akan pernah lagi menyerang kerajaan Vikon. Melihat kemampuan luar biasa ksatria itu, dan mengaku dirinya bernama Satanta Magnus, Luke yakin bahwa dialah sang hero yang maha ceritakan. Di mana terlihat dia memiliki sebuah tombak yang sangat sakti. Satanta kemudian memperingatkan Luke agar tidak berpikir untuk melarikan diri dari duel dengannya. Mengancam akan membunuh semua orang agar Luke menerima duelnya. Meskipun Luke sadar betul bahwa ia akan kalah, namun Luke mulai menciptakan sebuah rudal yang langsung dia luncurkan ke langit. Melihat betapa dinginnya Luke, Daya menjadi khawatir dan mencoba memberitahu Luke agar tidak membahayakan hidupnya. Tapi, Luke mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang asasin, dan yakin bahwa dia akan membunuh ksatria itu. Luke dan ayah Daya pun memutuskan untuk mendekati Satanta. Luke kemudian bertanya, dan memastikan bahwa Satanta menepati janjinya jika Luke menang. Dia setuju, yakin Luke tidak mungkin menang darinya. Luke pun juga mengatakan dirinya yakin akan menang dalam duel tersebut. Sambil menghitung detik demi detik, menunggu rudal yang dia luncurkan menghantam ksatria itu. Dan menyuruh ayah Daya untuk menjauh dari area itu. Untuk mengulur waktu, Luke terus berbicara, dan memutuskan melempar sebuah koin, untuk menandakan bahwa pertarungan mereka dimulai. Namun, tanpa sepengetahuan Satanta, itu hanyalah sebuah pengalih perhatian, yang sebenarnya adalah tanda bahwa ajalnya telah tiba. Saat koin itu jatuh ke tanah, rudal yang diluncurkan Luke keluar angkasa, meluncur kembali ke bumi dan mendarat tepat di kepala Satanta. Menciptakan sebuah ledakan nuklir yang sangat luar biasa dahsyat. Luke mengetahui senjata pembunuh massal ini dari kehidupan sebelumnya saat berada di bumi. Dan dia tahu bahwa senjata ini dapat digunakan untuk memusnahkan sebuah negara. Yang menurutnya sempurna untuk menghancurkan ksatria yang sangat kuat seperti Satanta. Namun, gelombang ledakan senjata itu sangat kuat, sehingga Daya dan ayahnya harus berlindung menggunakan perisai ajaib. Sementara Luke juga terhempas terkena gelombang ledakan itu, dan akhirnya pingsan. Daya yang tidak terluka sama sekali, segera berlari ke arah Luke sambil menangis dan meminta Luke bangun. Untungnya, Luke sadar kembali, dan Daya langsung memeluknya, karena sangat takut kehilangannya. Setelah situasi membaik, Luke kembali ke kerajaannya bersama Daya, yang disambut oleh Tart dan orang tuanya. Mereka pun kembali hidup dengan normal. Beberapa bulan kemudian, setelah Daya tinggal bersama mereka, ayah Luke memberitahu tentang niatnya untuk mengadopsi Daya. Yang artinya, Daya akan menjadi adik perempuannya, meskipun dia 3 tahun lebih tua dari Luke. Kemudian, ayahnya mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena Daya memang terlihat lebih muda, karena dia memiliki garis keturunan yang sama dengan ibunya. Dan Daya juga akan mengganti nama yang berbeda. Mereka pun menyetujui rencana ayahnya itu. Namun, ayahnya kemudian memberitahu bahwa sang hero telah tiba di kerajaan mereka. Mendengarnya, Luke terkejut. Mengira selama ini bahwa Satanta adalah sang hero yang dia incar. Ayahnya pun menyuruh Luke untuk terus memantau situasi dan keadaan kerajaan mereka.
Karena dengan kedatangan sang hero, itu artinya Raja Iblis akan segera muncul. Terlihat, seorang pemuda dengan anggun tiba di istana kerajaan. Dia mulai memperkenalkan dirinya, yaitu sang hero bernama Lord Epona. Begitulah akhir dari anime Sekai Saiko no Ansatsushi. Terima kasih sudah menonton dan mensupport channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika kalian menyukainya.